Nadine akan membuat suatu ramuan untuk pupuk tanamannya dengan menggunakan 2 botol yang berukuran sama dan mengandung jenis pupuk A pada setiap botolnya. Rasio kandungan pupuk A dan air pada botol pertama yaitu 4:9 dan pada botol kedua adalah 3:7. Jika isi dari kedua botol tersebut dicampurkan, maka rasio kandungan pupuk A dan air hasil campurannya adalah: pertama-tama kita melihat perbandingan pupuk A dan air pada kedua botol. Kita misalkan botol pertama yaitu 4X per 9X, lalu botol yang kedua yaitu 3Y per 7Y. Selanjutnya, karena volume kedua botol sama, maka dapat kita kesimpulkan yaitu 4X plus 9X sama dengan 3Y plus 7Y. Yang variabel X kita jumlahkan jadi 13X sama dengan 10Y. Lalu X sama dengan 10Y per 13. Nah, setelah kedua botol dicampurkan, maka dapat diperoleh yaitu A per air sama dengan 4X plus 3Y per 9X plus 7Y. Karena nilai X sudah kita ketahui yaitu 10Y per 13, maka nilai X yang ada di sini kita ganti dengan 10Y per 13. Maka 4 dikali 10Y per 13 ditambah 3Y per 9 dikali 10Y per 13 ditambah 7Y. Ini bisa kita kalikan ke dalam, jadi 40Y per 13 ditambah 3Y per 90Y per 13 ditambah 7Y. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadikan 13, maka jadi 40Y per 13 ditambah 39Y per 13 per 90Y per 13 ditambah 91Y per 13 sama dengan 79Y per 13 dikali 13 per 181Y sama dengan 79 per 181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliska Natasha. Di kesempatan kali ini saya akan membahas soal fungsi komposisi atau FOG. Di sini saya mempunyai soal diketahui F dikali X sama dengan X min 2P dan G dikali X sama dengan 4X plus 1 per 3X min 2P. Jika F pangkat min 1 OG pangkat min 1 dikali 5 per 2 sama dengan 3, maka pernyataan yang benar adalah, di sini saya mempunyai 4 pernyataan. Yang pertama, P sama dengan 1, yang kedua F dikali 1 plus G pangkat negatif 1 dikali 1 sama dengan min 3, yang ketiga itu ada GOF pangkat negatif 1 dikali 1 sama dengan F dikali 2 berpangkat 2, yang keempat ada F pangkat negatif 1 dikali 3 per G di pangkat 1 dikali 3 sama dengan 25 per 4. Kita harus ingat FOG pangkat negatif 1 dikali X sama dengan G pangkat negatif 1 OF pangkat negatif 1 dikali X. F dikali X sama dengan Y menjadi F pangkat negatif 1 dikali Y sama dengan X. Diketahui F dikali X sama dengan X min 2P dan G dikali X sama dengan 4X plus 1 per 3X min P. Jika F pangkat negatif 1 OG pangkat negatif 1 dikali 5 per 2 sama dengan 3, maka GOF pangkat negatif 1 dikali 5 per 2 sama dengan 3. Kita pindah ruaskan 5 per 2 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri. Jadi GOF dikali 3 sama dengan 5 per 2 menjadi G dikali F dikali 3 sama dengan 5 per 2. Karena F dikali X sama dengan X min 2P menjadi F dikali 3 sama dengan 3 min 2P, maka G dikali 3 min 2P sama dengan 5 per 2. Tadi di soal GX sama dengan 4X plus 1 dan per 3X min P. Jadinya 4, X-nya kan 3 min 2P. Jadinya X-nya kita ganti jadi 3 min 2P. Jadinya 4 dikali 3 min 2P plus 1 per 3 dikali 3 min 2P min P sama dengan 5 per 2. Kemudian kita kali pelangi 4 dikali 3, 4 dikali 2. 4 dikali 3 menjadi 12, 4 dikali 2P menjadi 8P plus 1 per 3 dikali 3 menjadi 9, 3 dikali 2P menjadi 6P min P sama dengan 5 per 2. Lalu 12 min 8P plus 1 per 9 min 6P
min P sama dengan 5/2 menjadi 13 min 8P per 9 min 7P sama dengan 5/2. Kita hilangkan saja perperannya, jadinya 2 dalam kurung 13 min 8P tutup kurung sama dengan 5 dalam kurung 9 min 7P. Lalu kita kalikan pelangi lagi, jadi 2 dikali 3 sama dengan 26, 2 dikali 8 sama dengan 16P. 5 dikali 9 menjadi 45, 5 dikali 7 menjadi 35. Kita kelompokkan P dengan P yang tidak ada P dengan P. Jadi 35 kita pindah ruaskan ke kiri dan 16P kita pindah ruaskan ke kanan. 35P dikurang 16 menjadi 19P, 45 dikurang 26 menjadi 19. Jadi P-nya itu 1. Artinya pernyataan 1 itu benar, sehingga bisa dipastikan bahwa pernyataan 3 juga benar. Selanjutnya kita uji pernyataan 4. F dikali X sama dengan X min 2 menjadi F pangkat negatif 1 dikali X sama dengan X plus 2 menjadi F pangkat negatif 1 dikali 3 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. G dikali X sama dengan 4X plus 1 per 3X min 1 menjadi G pangkat negatif 1 dikali X sama dengan X plus 1 per 3X min 4 menjadi G pangkat negatif 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 1 per 3 kali 3 min 4 sama dengan 4 per 5. Sehingga F pangkat negatif 1 dikali 3 per G pangkat negatif 1 dikali 3 sama dengan seharusnya 5 per 4 per 5. Jadi aku langsung pindah ruaskan menjadi 5 dikali 5 per 4 sama dengan 25 per 4. Pernyataan 4 benar, pernyataan 1 benar, pernyataan 3 benar, dan pernyataan 4 benar. Maka bisa disimpulkan pernyataan 2 juga benar. Jadi jawabannya E, semuanya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladi Pramesti. Saya absen nomor 3 dari kelas 12/4. Di sini saya ingin membahas soal pengetahuan kuantitatif yang telah diberikan oleh Ibu Oce untuk menyelesaikan tugas akhir matematika saya. Baik, untuk soal yang saya dapat itu soal nomor 14, yang dimana soalnya adalah diketahui 2F dalam kurung min A ditambah 3F dalam kurung A sama dengan 5A dikurang 10. Di antara pernyataan berikut, pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama yaitu F1 sama dengan 3, pernyataan kedua F-1 sama dengan 7, pernyataan ketiga F kuadrat 1 ditambah F kuadrat min 1 sama dengan 58, pernyataan keempat F1 lebih kecil dari 2F min 1 sama dengan 10. Dengan pilihan A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 saja, E benar semua. Langsung saja di sini kita ke pembahasannya, yaitu mencari pernyataan 1 F1 sama dengan 3. Untuk mencari pernyataan 1 ini, di sini saya ingin menggunakan metode eliminasi, di mana pada soal tertera persamaan 2F min A ditambah 3FA sama dengan 5A dikurang 10. Nah, di sini untuk yang F1 sama dengan 3, satunya ini bisa kita asumsikan sebagai A, jadi A-nya sama dengan 1, seperti itu. Tinggal kita masukkan saja menjadi 2F min 1 ditambah 3F1 sama dengan 5 dalam kurung 1 dikurangin 10, hingga kita peroleh 2F min 1 ditambah 3F1 sama dengan min 5. Karena kita ingin eliminasi, maka di sini kita anggap saja ini sebagai persamaan yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan mencari persamaan kedua menggunakan pernyataan kedua, yaitu F min 1 sama dengan 7. Dengan min 1-nya ini seperti biasa kita asumsikan sebagai A-nya. Tinggal kita masukkan menjadi 2F min 1 ditambah 3F min 1 sama dengan 5 dikali min 1 dikurangin 10. Karena ini min sama min yang 2F min 1, ini jadinya itu plus. Jadi di sini tuh jadinya 2F1 seperti ini. Nah, ini kita asumsikan saja menjadi persamaan yang kedua. Maka persamaan kedua itu jadinya tuh 2F1 ditambah 3F min 1 sama dengan min 15 gitu. Kalau sudah, langsung saja kita eliminasi persamaan yang kedua dan yang pertama.
Jadi persamaan kedua itu 2F1 ditambah 3F-1 sama dengan min 15, dan persamaan pertama yaitu 3F1 ditambah 2F-1 sama dengan min 5. Nah, untuk persamaan pertama ini 3F1-nya ini saya pindahkan ke depan karena nanti akan dieliminasi, dan kan dikurang tuh nanti tuh supaya ada yang habis gitu. Jadi di sini kalau sudah persamaan keduanya saya kalikan dengan 2 dan persamaan pertama saya kalikan dengan 3 seperti ini. Nah, maka diperoleh 2F1 dikali 2 4F1 ditambah 3F-1 kali 2 6F-1 sama dengan min 15 kali 2 hasilnya adalah min 30. Dan 3F1 dikali 3 hasilnya adalah 9F1 ditambah 2F-1 dikali 3 hasilnya adalah 6F-1 sama dengan min 5 dikali 3 hasilnya adalah min 15. Langsung dikurang. Nah, 6F1 dikurang 6F1 ini kan udah pasti habis, jadi langsung kita coret saja. Sisa 4F1 sama dengan 30, 9F1 sama dengan min 15, tinggal kita kurang. 4F1 kurang 9F1 hasilnya adalah min 5F1, lalu min 30 kurang min 15 adalah hasilnya min 15, seperti itu. Lalu F1 nya adalah min 15 per min 5. Nah, min 5 nya ini kita pindahkan ke sini, seperti itu. Jadi ini minnya bisa kita coret saja, jadi 15 per 5 itu hasilnya adalah 3. Jadi untuk pernyataan yang pertama F1 sama dengan 3 hasilnya adalah benar. Lanjut kita ke pernyataan yang kedua, yaitu F-1 sama dengan 7. Nah, ini seperti biasa, min 1 nya kita asumsikan sebagai A nya, lalu kita tinggal masukkan. Karena tadi itu kan 2F min A ya, jadi kan 2F min 1 kan kalau dimasukkan min 1 nya. Jadi karena min sama min kita jadinya tuh plus ya. Jadi 2F1 ditambah 3F-1 sama dengan min 15. Jadi 5 dikali min 1 hasilnya min 5 dikurang 10 hasilnya min 15 yang ini. Nah, karena F1 nya tadi udah kita ketahui itu 3, jadi tinggal kita masukkan deh. 2 dikalikan 3 ditambah 3F-1 sama dengan min 15. 2 dikalikan 3 adalah 6 ditambah 3F-1 sama dengan min 15. Nah, 6-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, yaitu ke min 15 itu. Jadi 3F-1 sama dengan min 15 dikurangin 6. Jadi 3F-1 sama dengan min 15 dikurangin 6 adalah min 21. Jadinya F-1 nya adalah min 21 per 3, karena 3 nya ini aku pindahin ke sini gitu. Jadi min 21 dibagi 3 adalah min 7. Untuk pernyataan kedua ini sudah pasti salah karena F-1 itu harusnya min 7 bukan 7 gitu. Lalu kita ke pernyataan yang ketiga, yaitu F kuadrat 1 ditambah F kuadrat min 1 sama dengan 58. Kan tadi F1 sama F-1 sudah diketahui, jadi tinggal kita masukin aja deh. F kuadrat 1 jadinya itu 3 kuadrat ditambah F kuadrat min 1 jadinya min 7 kuadrat sama dengan 58. 3 kuadrat itu 9 ditambah min 7 kuadrat itu 49. Jadi 9 tambah 49 itu 58. Maka untuk pernyataan ketiga itu hasilnya adalah benar. Lalu lanjut ke pernyataan terakhir atau pernyataan 4, di mana F1 lebih kecil dari 2F-1 sama dengan 10. Tinggal kita masukkan F1 nya adalah 3 lebih kecil dari 2 dikali F-1. F-1 kan tadi min 7, jadi 2 dikali min 7 adalah min 14 sama dengan 10. Nah, ini udah pasti salah karena 3 itu lebih besar daripada min 14 gitu. Jadi harusnya min 14 lebih kecil daripada 3, tapi ini malah 3 lebih kecil daripada min 14. Maka pernyataan 4 itu salah. Jadi yang benar itu hanya pernyataan 1 serta pernyataan yang 3. Yang ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Seperti itu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Aurela Putri Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi matriks transpos. Untuk soalnya diberikan matriks A dengan baris pertama C plus D dan juga C, dan baris kedua D dan C min D. Dan juga matriks B 1 min 1 per 2C dan min 2, dan untuk baris keduanya min 2D dan juga 3. Dan diberikan pertanyaan, jika A transpos sama dengan B, maka nilai D adalah... Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu, transpos matriks adalah operasi aljabar linear yang mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya, kolom menjadi baris pada sebuah matriks. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Seperti soal di atas, yaitu matriks A sama dengan
baris pertama C plus D dan juga C, baris kedua D dan juga C min D, dan juga matriks B, baris pertama 1 dan min 1 per 2C, dan juga baris kedua min 2D dan juga 3. Lalu seperti materi di atas, untuk menjadikan matriks itu menjadi matriks transpos, kita harus mengubah dari baris menjadi kolom. Jadi baris pertama matriks A ini C plus D dan juga C kita ubah menjadi kolom, dan juga baris kedua yaitu D dan C min D kita ubah menjadi kolom. Jadi A transpos. Untuk matriks B kita tidak perlu ubah karena dia tidak diubah menjadi transpos. Selanjutnya materinya itu ada A transpos sama dengan B, maka kita cari persamaannya. Yang pertama itu ada C plus D sama dengan 1, dan yang persamaan yang kedua itu ada D sama dengan min 1 per 2C. Persamaan yang ketiga itu ada C sama dengan min 2D, dan persamaan yang terakhir atau yang keempat yaitu C min D sama dengan 3. Lalu kita masukkan persamaan 3 ke 4. Karena persamaan 3 sudah diketahui, C-nya sama dengan min 2D. Kita substitusikan saja langsung. C min D sama dengan 3. C-nya sudah diketahui, C-nya yaitu min 2D. D-nya belum diketahui, jadi kita tulis ulang. Min 2D min D sama dengan 3. Lalu min 2D min D itu sama dengan min 3D sama dengan 3. Untuk mencari D-nya, kita pindah ruaskan. Jadi D-nya sama dengan 3 dibagi min 3 sama dengan min 1. Jadi nilai D-nya sendiri adalah min 1. Jawabannya yang A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Mufriyati dari kelas 12/4. Di sini saya akan membacakan soal nomor 36. Jumlah 20 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 1390. Jika suku pertama dari barisan tersebut adalah 3, maka selisih dari dua suku yang berdekatan adalah diketahui SN sama dengan 1390, A sama dengan U1 sama dengan 3. Ditanya 3B, jawabannya SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah buka kurung N kurang NB tutup kurung. 139P sama dengan 2A per 2 buka kurung 2 buka kurung 3 tutup kurung ditambah 19 buka kurung B tutup kurung. 139 sama dengan 6 ditambah 19B. 133 sama dengan 19B. B sama dengan 133 per 19 sama dengan 7. Hasilnya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audin Tasya Putri dari 12/4 absen 6. Saya ingin menjelaskan soal nomor 5, yang soalnya itu adalah titik P 2A dikurang A dipusatkan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat berputar titik 1,1 dan menghasilkan bayangan 2 ditambah A dikurang min 2. Jika garis G melewati titik P dan lurus dengan garis 2x ditambah 3y ditambah 7 sama dengan 0 adalah. Jadi yang pertama-tama kita cari dulu jadi yang pertama-tama itu kita masukin dulu rumusnya. X absen dikurang H sama dengan min buka kurung Y dikurang K. Y absen dikurang K sama dengan X dikurang H. Terus kita ketahui P nya itu 2A dikurang A.
pusat itu 1,1 dan bayangan P absennya itu 2 ditambah A min 2. Kita substitusikan nilainya ke dalam rumus koordinat. Y absen dikurang 1 sama dengan X dikurang 1 min 2 dikurang 1 sama dengan 2A dikurang 1 min 3 sama dengan 2A dikurang 1, 2A dikurang min 2 2A sama dengan min 2, A nya sama dengan min 1. Terus kita cari lagi, terus kita menentukan koordinat titik P nya. P buka kurung 2A dikurang A sama dengan P buka kurung 2 buka kurung min 1 tutup kurung koma min buka kurung min 1 tutup kurung P sama dengan buka kurung min 2, 1. Terus kita menentukan gradiennya garis G. Jadi gradien garis G itu rumus itu MH. Jadi MH sama dengan min A per B sama dengan min 2 per min 3 sama dengan 2/3. Karena GH maka gradiennya G sama dengan itu MG. MG dikali MH sama dengan min 1, MG dikali 2/3 sama dengan min 1 menjadi MG sama dengan min 3/2. Terus kita masukin yang tadi menggunakan persamaan garis melalui titik P min 2,1 dengan gradien M sama dengan min 3/2. Terus Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Y dikurang 1 sama dengan min 3/2 buka kurung X min tutup kurung min 2 tutup kurung 2 buka kurung Y min 1 sama dengan min 3 X ditambah 2. Jadi ini yang atas itu sebenarnya tinggal kita tambah aja, tapi kalau misalkan mau di satu-satu juga nggak apa-apa, tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Terus 2Y dikurang 2 sama dengan min 3X X min 6 3X ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya itu adalah D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Titania Fitrian dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan soal penalaran matematika 2 nomor 17. Berdasarkan asumsi yang dibuat oleh peneliti, manakah rumus yang cocok untuk menggambarkan perkembangbiakan penguin setelah 7 tahun? Jadi di sini pertama-tama kita harus membandingkan data tahun 2000 dan 2007 karena yang diminta itu perkembangbiakan setelah 7 tahun. Nah, di tahun 2000 Gento itu 1,1, Rockhopper itu 0,8 dan Magellanik 1,0. Jika kita jumlahkan hasilnya 2,9. Dan di 2007 Gento itu 0,4, Rockhopper itu 0,8 dan Magellanik 0,4. Jika kita jumlahkan hasilnya 1,6. Ternyata tahun 2007 ini kurang dari tahun 2000. Jadi kita harus mencari faktor pengalinya. Caranya itu dengan membagi jumlah akhir per jumlah awal. Jadi di sini 1,6 per 2,9 yaitu hasilnya 0,551. Nah, langsung aja kita lihat di opsi jawaban. Yang paling konsisten naik turunnya itu 1,2 dan
0,8. Kenapa? Karena 1,2 itu naik 20% dan 0,8 itu turun 20%. 20% itu kan berarti 0,2. Jadi yang hidup atau yang lahir bisa kita tambah, yaitu 1 tambah 0,2 itu 1,2, dan yang mati itu bisa kita kurang. Jadi 1 dikurang 0,2 itu hasilnya 0,8. Nah, selanjutnya rumus yang menghasilkan pengali kurang dari 1 dan ketika dipangkatkan 7 akan menghasilkan bilangan yang mendekati 0,5. Jadi di sini kan 1,6 per 2,9 itu hasilnya 0,551 dan 1,2 dikali 0,8 itu hasilnya 0,96. Jadi di situ dari semua opsi ini yang paling mendekati itu yang P sama dengan 10.000 dikali 1,2 kali 0,8 pangkat 7. Opsinya itu adalah D. Nah, di sini kenapa 10.000? Karena dari semua opsi jawaban bisa kita asumsikan bahwa populasinya adalah 10.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bagas Arfi Hartama dari kelas 12/4 dan saya di sini ingin menjelaskan soal dari tugas akhir dari guru Ibu Rini Oktavianisi yang nomor 45 dan bunyi soalnya adalah diketahui barisan bilangan B1, B2, B3 sama dengan Bn. Jika B1 sama dengan min 2, B2 sama dengan 1, dan Bn ditambah 2 sama dengan 3 dikali Bn tambah 1 min B, di mana N adalah nilai bilangan asli, maka nilai B3 ditambah B4 adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu tadi ada B1 sama dengan min 2, lalu ada B2 sama dengan 1, lalu untuk rumusnya tadi ada Bn ditambah 2 sama dengan 3 Bn tambah 1 dikurang Bn. Nah, yang ditanya adalah B3 ditambah B4. Lalu kita cari B3 nya menggunakan B2 dan B1. Jadi kita masukkan saja ke rumusnya. 3 dikali B2 dikurang 1 sama dengan tadi 3 dikali B2 nya adalah 1, jadi kita tulis 1 dikurang B1 nya adalah min 2, jadi kita tulis min 2 karena di situ ada min ketemu min jadi sama saja dengan ditambah, jadi 3 tambah 2 adalah 5. Lalu untuk mencari B4 nya kita pakai B3 dan B2, yaitu tadi 3 kita tulis dulu sama dengan 3, B3 nya tadi adalah 5, kita tulis 5, lalu B2 nya tadi adalah 1, 3 kali 5 dikurang 1 sama dengan sama dengan 14. Lalu kemudian B3 ditambah B4, tadi B3 nya adalah 5 ditambah B4 nya adalah 14, jadi hasilnya adalah 19. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Dayat, saya dari kelas 12/4. Saya akan menjawab soal. Itu soalnya, diketahui sebuah bak berbentuk balok yang terisi penuh dengan air. Bak tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa penyedot yang mampu menyedot air 0,7 liter per detik. Jika dalam waktu 30 menit, bak tersebut dapat dikosongkan tanpa sisa. Sedangkan luas alas bak adalah 1.500 cm². Berapa tinggi bak tersebut? A. 96 cm, B. 108 cm, C. 120 cm, D. 124 cm, E. 130 cm. Lalu kita jawab, diketahui dulu, waktunya adalah 30 menit, diubah ke second menjadi 1.800 detik. Lalu deltanya adalah 0,7. Masalahnya yaitu 10.500 cm². Kita memakai rumus yang D ini, jadi deltanya adalah 0,7, volumenya belum kita ketahui, terus waktunya adalah 1.800 detik. Lalu kita hitung volumenya 0,7 dikali 1.800, hasilnya adalah 1.260 liter. Lalu kita kali 1.260 desimeter kubik dikali 1.000. 1.000 ini kita dapat dari, karena kita memakai satuan centimeter kuadrat, lalu hasil ada 1.000. Lalu jadi hasilnya jadi 1.260.000 centimeter kubik. Lalu yang kedua kita memakai rumus yang volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volumenya adalah 1.260, lalu sama dengan
Yang luas alasnya adalah 10.500 yang ini. Dikali tingginya. Ini kita belum ketahui TS sama dengan 1.250.000 dibagi sama yang luas alas ini. 10.500. Hasil adalah 120 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Terima kasih.